Haleluya. Baik, senang sekali bisa menjumpai saudara. Tepatnya saya berada sekarang di daerah Pennsylvania ya, Philadelphia. Daerah yang tempat tinggal saya sekarang. Saya nginap 2 hari di sini, berbatasan dengan New Jersey dan berbatasan dengan New York ya. Jadi kota ini sangat bagus ya, bagus dalam pengertian Anda tinggal di salah satu pun, tapi Anda bisa mengunjungi 2 state yang lain dengan begitu cepat dan begitu mudah ya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, saya memulai dengan kata ini. Gereja bertumbuh bukanlah ancaman bagi iblis. Ya, saya ulangi. Gereja bertumbuh bukanlah ancaman bagi iblis. Pertumbuhan itu akan menjadi ancaman bagi iblis jika disertai dengan kekudusan. Nah, menarik untuk kita belajar adalah ketika kita tahu benar bahwa Yesus mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya, pahami betul bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin. Agenda Tuhan itu selalu ada bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, seperti awal tadi saya katakan bahwa gereja bertumbuh bukanlah ancaman bagi iblis. Sesungguhnya pertumbuhan itu akan menjadi ancaman bagi iblis jika disertai dengan kekudusan. 3 hari lalu saya berbicara tentang kekudusan, api kekudusan. Nah, seperti saya katakan beberapa hari lalu, bahwa kekudusan diberikan bukan dikerjakan. Kekudusan itu diberikan bukan dikerjakan. Nah, kita tidak sedang membicarakan tentang kesempurnaan manusiawi atau disiplin pribadi. No. Tapi kita datang kepada Kristus, kepada salib Kristus, kesucian dan kekudusan Tuhan diberikan secara cuma-cuma. Nah, ini menarik untuk kita belajar bahwa kekudusan diberikan bukan dikerjakan. Kita tidak sedang membicarakan tentang kesempurnaan manusia atau disiplin pribadi. Kita datang kepada salib Kristus, kesucian dan kekudusan Tuhan diberikan secara cuma-cuma, bukan hasil kerja kita. Nah, definisi kekudusan artinya dipisahkan. Ketika kamu telah dipisahkan oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan, berarti Anda nggak memiliki agenda pribadi. Agenda pribadi itu hanya datang kepada mereka yang membesarkan daging dan mengabaikan kepentingan roh Allah. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Nah, kehidupan kita yang dulu itu kotor karena dosa, sekarang disucikan oleh pengenalan akan Tuhan ketika kita terima Yesus Kristus. Nah, pisahkan dirimu dari semua bentuk perkumpulan-perkumpulan yang tidak membesarkan kemuliaan Tuhan dan tidak membesarkan Yesus di sana. Siapa saja, Anda boleh bergaul dengan siapa saja. Tapi sekali lagi, Daud menulis dan memberikan nasihat kepada kita bahwa hendaklah masing-masing kita jangan duduk dan berbicara, bahkan bersehati malah dengan orang-orang yang disebut dengan para pencemooh. Sebab apa yang kita duduk dan kita cerna bersama mereka, kita akan masuk dan mengalami yang namanya masalah di situ. Nah, ini bagus untuk kita belajar bahwa pisahkan dirimu dari perkumpulan-perkumpulan yang membesarkan kehidupan daging daripada kehidupan roh. Kita bukan Paulus. Paulus menulis bahwa kalau engkau di tengah-tengah orang Yunani atau orang-orang Ibrani, hendaklah engkau berlaku seperti mereka. Nah, kalau Anda tidak dipanggil untuk seperti itu, kamu jangan coba-coba masuk pada level itu. Karena itu berbahaya bagi Anda. Ingat baik, setiap kita memiliki panggilan dan tugas masing-masing. Nah,
Di mana Anda berperan, di mana panggilan Anda itu menentukan kedewasaan kamu, bahkan yang disebut dengan hal-hal yang luar biasa bakalan datang ke sana. Nah, kunci untuk menghindar dari kemunduran spiritual seperti kemarin saya katakan bahwa meminta kepada Tuhan supaya Dia menyucikan kita sepenuhnya dan memberikan kekudusannya kepada kita. Nah, pertama Ia memanggil kita. Kemudian Ia meminta kita untuk meninggalkan segala sesuatu. Ia meminta kita untuk diremukan dan meninggalkan keinginan-keinginan daging kita. Nah, ini merupakan panggilan untuk mengorbankan segala sesuatu dalam kehidupan kita di atas mezbah Tuhan. Nah, menarik untuk kita belajar adalah di mezbah itu kita dapatkan hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kepentingan roh sedang terjadi di situ. Nah, mengertilah akan hal ini Bapak Ibu. Komitmen-komitmen semacam ini bukan berarti kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tapi ada potensi untuk kita bisa melakukan dosa ketika saudara dan saya lebih banyak mencondongkan hati dan menghabiskan waktumu dengan orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Nah, karena itu Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu bersehati, bersepikir, dan jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang. Sebab sesungguhnya ibadah kita itu mengandung janji untuk hari ini, besok, dan selamanya. Nggak ada agenda lain, nggak ada investasi lain yang berbicara sampai kepada kekekalan. Kecuali ibadahmu. Nah, ibadahmu itu yang akan berbicara jauh melampaui apa yang harus kita kerjakan. Pahami betul Tuhan tidak pernah curang dalam banyak hal. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa untuk menjembatani apa yang seharusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, di belakang saya ini ada beberapa orang aktivitas dari hotel ini. Mereka akan mengerjakan dan membersihkan apa yang seharusnya mereka bersihkan di hotel ini, begitu ya. Nah, baik, saya mulai dengan ini. Penggantian pakaian bagi para imam. Ini penting. Jubahmu harus diganti. Anak yang hilang begitu datang ke rumah, hal pertama yang dikerjakan oleh ayahnya adalah dia tukar jubah. Jubah itu mendatangkan penerimaan. Kamu diterima dengan otoritas penuh, identitasmu dikembalikan. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini adalah Tuhan ingin mengganti jubah kita yang kotor dan menjadikan kita hidup dengan suatu hati nurani yang penuh dengan belas kasihan dan bersih. Nah, itu diambil dari Sakarya 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 tentunya. 10. Nah, hal pertama yang perlu saudara dan saya belajar adalah kita harus selalu waspada. Kita harus selalu waspada. Pendakwa selalu berada di dekat kita. Kita harus waspada itu. Pendakwa selalu berada di depan kita, di dekat kita malah. Nah, Sakarya 1 ayat 1, Sakarya 3 ayat 1 dikatakan, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa kita. Wow. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Tahukah saudara, sering saya katakan bahwa ketika gandum tumbuh, ilalang juga tumbuh. Waktu untuk pemisahan adalah di mana waktu penuaian. Nah, ini untuk kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan sedang bergerak dengan agendanya dia, ketika Tuhan sedang bergerak dalam rencananya, ketika Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang besar, Anda harus tahu bahwa iblis juga tidak senang. Gitu. Iblis tidak senang. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan berkekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita. Jadi tugas iblis adalah mendakwa Anda. Peran iblis adalah menjatuhkan dan melumpuhkan Anda.
Nah, menarik untuk kita belajar bahwa sasaran iblis adalah membuat orang-orang merasa kotor dan melenyapkan reputasi baik dari para pemimpin. Nah, itu hal. Sasaran iblis adalah membuat orang merasa kotor dan melenyapkan reputasi baik dari para pemimpin. Nah, dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Saya mengingatkan setiap kita di tempat ini, jangan pernah menceritakan atau menggosipkan hamba-hamba Tuhan. Sebab Anda ada dalam situasi berbahaya. Sebab sadar atau tidak, Anda sedang digunakan iblis untuk menjadi penyambung lidahnya dia, untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dimanifestasikan lewat pemimpin-pemimpinmu. Nah, hati-hati dengan menggunakan perkataan Anda. Sebab apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu announce, itu mempengaruhi masa depanmu. Nah, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ingat baik, sasaran iblis adalah apa? Membuat orang merasa kotor, merasa tidak layak. Yesus sudah mati untuk saudara. Yesus sudah mati untuk saudara. Bahkan di atas kayu salib, perkataan kalimat terakhir, frase terakhir adalah sudah selesai. Apa sudah selesai? Dosamu sudah selesai, masalahmu sudah selesai, problemmu sudah selesai. Bahkan masa depanmu cerah. Kenapa? Karena dia menyelesaikan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengar. Ia akan melakukan apa saja untuk menggagalkan kehidupan moral yang baik dari beberapa orang dan menyatakan kecemaran dari orang-orang lain. Bisa dimengerti. Makanya saya bilang, saya wanti-wanti saudara dari sekarang. Hati-hati, jangan ada dalam perkumpulan para pencemooh. Sebab mereka datang hanya untuk merusak komunikasi Anda dengan Tuhan. Mereka datang untuk merusak kehidupan bersama saudara. Dengar, Roh Kudus datang untuk mendatangkan keyakinan akan dosa. Ya. Setan datang untuk membanjiri kita dengan rasa bersalah yang tak terselesaikan. Nah, ini menarik untuk kita belajar di sini. Ini menarik untuk kita belajar. Dia datang untuk memberikan kita rasa bersalah yang tak terselesaikan. Nah, tahukah saudara bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya? Garis bawah itu, Yesus telah menyelesaikan semuanya. Nah, dikatakan begini, Tuhan menghardik setan untuk kita. Ini keren banget. Matius pasal 4, pencobaan di padang gurun, Yesus sudah melewatinya. Nah, sesungguhnya proses pembelajaran itu untuk gereja, untuk orang percaya. Menarik untuk kita belajar hari ini. Sakaria 3 ayat 2 dikatakan, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau. Hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Hal pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Tuhan telah memilih kita. Dengar baik ya. Kalau Tuhan sudah memilih Anda, seharusnya saudara memiliki rasa aman di dalam hidup. Ya, memiliki rencana yang mulia. Ya, dengar ya, kita memiliki tujuan yang berarti bahwa Tuhan memiliki rencana yang mulia. Yang mulia untuk siapa? Untuk kita. Gitu. Dalam kerajaan Tuhan tidak ada istilah warga negara kelas 2. Oke? Dalam istilah kerajaan Allah, dalam tidak ada kelas 2. No. Kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Saya pendeta di gereja, tapi begitu saya keluar dari gereja, saya akan sama seperti kebanyakan orang. Menarik untuk kita belajar hari ini, yang membuat kita beda cuma fungsi. Semua kita dipanggil untuk yang sama. Semua kita dipanggil dengan panggilan yang sama. Yaitu apa? Membesarkan kerajaan Allah. Karena kita tidak akan, gereja tidak memiliki strata-strata tertentu. Kita bukan warga kelas 2 atau kita bukan warga kelas 3. No, kita adalah orang penting yang Tuhan telah bayar lunas dengan darahnya. Nah, dewasa ini banyak beberapa para hamba Tuhan, para pengajar, guru yang mendiskualifikasikan diri sendiri karena merasa tidak mampu.
Nah, ketika orang yang dibebani rasa bersalah diberi pelayanan dalam gereja, mereka berisiko untuk mempergunakan jabatan mereka demi menghapuskan rasa minder. Gitu. Nah, mereka adalah puntung-puntung yang telah ditarik dari api. Tahukah saudara bahwa belakangan ini iblis sedang menebarkan yang namanya teror-teror dalam kehidupan kita? Apa bentuk terornya dia? Dia menaruh rasa bersalah yang berlebihan. Rasa tidak layak dalam melayani. Tahukah saudara bahwa Yesus kita adalah Yesus yang besar, yang mengerti rencana besarnya kepada kita? Nah, menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu. Nah, ketika orang yang dibebani rasa bersalah diberi pelayanan dalam gereja, mereka berisiko untuk mempergunakan jabatan mereka demi menghapus rasa minder mereka. Mereka adalah puntung-puntung yang telah ditarik dari api. Jadi begini, siapapun bisa melayani Tuhan, tapi pastikan Anda mengalami pertumbuhan, tapi pertumbuhan dalam kekudusan. Itu penting, itu menarik untuk kita belajar. Menarik untuk kita belajar di situ. Nah, di ayat yang ketiga, adapun Yosua mengenakan pakaian kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Nah, dengan cara yang serupa, gereja penuh dengan orang-orang yang berpakaian kotor. Banyak pelayan Tuhan penuh dusta, iri hati, dan takut jika mereka kehilangan jabatannya. Bahkan mereka kehilangan pesan Tuhan disebabkan karena punya ketakutan. Kenapa mereka takut? Gitu loh. Kenapa mereka takut? Karena mereka takut orang-orang meninggalkan mereka. Makanya pesan mereka lebih condong kepada berkat, semua yang indah-indah. Itu. Makanya menjelang akhir zaman, Yesus berkata, Alkitab berkata bahwa orang-orang akan mencari pembicara-pembicara yang enak di kuping doang. Gitu loh. Kemarin saya bicarakan bahwa tentang korban, penderitaan, dan problem, orang sudah nggak mau dengar itu. Tentang korban, salib, dan penderitaan, orang sudah nggak mau dengar itu. Orang suka dengar tentang berkat, tapi tidak suka dengar tentang korban. Tahukah saudara bahwa korban itu berkat? Yesus kalau tidak berkorban, kamu tidak akan pernah dapatkan berkat. Miliki hati Tuhan, supaya kamu mengerti rencana besar Yesus. Haleluya. Nah, oke. Semua ini dengar. Sakeus 3 ayat 3 dikatakan bahwa adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Nah, lihat, semua ini adalah jubah-jubah lama yang harus diganti supaya kita hidup dengan kesadaran yang jernih sepenuhnya, kesadaran yang penuh akan Tuhan, gitu loh. Dan ketika gereja dikuduskan, karunia-karunia Tuhan mulai dinyatakan. Tahukah saudara bahwa, sekali lagi saya ulangi perkataan saya pertama, bahwa ketika kamu bertumbuh, ketika gereja bertumbuh, tidak serta-merta iblis akan tinggal diam, bos. Nah, pertumbuhan dalam kekudusan itu yang penting, gitu loh. Nah, itu yang penting. Nah, di ayat yang keempat dari Sakaria 3 ayat 4, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Aduh, ini menarik Bapak Ibu. Dia mengenakan pakaian pesta. Tuhan ingin kita melewati suatu krisis kekudusan yang berharga. Ia ingin menempatkan kita ke dalam api Tuhan. Api kekudusan, api kemurnian. Pelayanan yang disertai dengan korban. Dengar baik, ketika kamu memilih untuk hidup kudus, ketika Anda menghidupi hidup yang kudus, kamu tidak akan pernah mengalami sesuatu yang rugi di situ. Sebab agenda Tuhan adalah agenda yang luar biasa. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini bahwa Ia ingin menempatkan kita ke dalam api Tuhan supaya Ia dapat mengubah apa yang ingin Ia ubahkan. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini. Saya ditemani oleh salah satu anak kecil. Saudara bisa lihat dia di sini? Saudara lihat?
My friend. Yes. Halo. Hi. Say hello. Say hello. Hi. Baru pernah saya khotbah ditemanin oleh anak kecil. Haleluya. Oke, baik. Oke. Thank you. Thank you. Thank you. It's okay. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Oke. Kita lanjutin Bapak Ibu. Ia ingin menempatkan kita ke dalam api Tuhan, supaya ia dapat mengubah apa yang ia ingin ia ubahkan. Who knows, anak ini bakalan dia besar, dia jadi hamba Tuhan seperti saya. Why not? Tuhan punya agenda. Nah, saudara dengar. Nah, api Tuhan akan mendatangkan otoritas dan reaksi yang cepat untuk melawan dosa. Seperti tadi saya katakan, seperti beberapa hari lalu saya katakan bahwa api digunakan untuk menguduskan. Api digunakan untuk membersihkan. Api digunakan untuk membuat perbedaan. Nah, nabi-nabi Baal memiliki mezbah. Mereka punya korban, mereka punya nabi. Tapi dengar baik, yang membuat mereka berbeda dengan Elia adalah api. Sebuah perbedaan besar bakalan terjadi ketika saudara hidup dalam kehidupan kudus. Perbedaan itu bahkan terlihat dan terjadi. Tahukah saudara bahwa kekudusan itu itu punya makna dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Artinya apa? Saudara benar-benar ada dalam panggilan dan otoritas penuh dalam kerajaan Allah. Kenapa kita harus kecut dan tawar hati? Nah, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Kekudusan bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi juga membenci dosa. Wow. Nah, saudara dengar, ada orang mengasihi Tuhan, tapi masih senang melakukan dosa. Hello. Ada orang ke gereja, tapi masih suka melakukan dosa. Ada orang baca Alkitab 2 menit lalu, tapi kemudian kita dapati dia sedang melakukan kebodohan di luar apa yang dia baca. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Dengar baik, saya mau kasih tahu. Api Tuhan akan mendatangkan otoritas dan reaksi yang cepat untuk melawan dosa. Nah, kekudusan bukan saja mengasihi Tuhan, catat itu baik-baik, tetapi juga membenci dosa. Nah, ketika baptisan Roh Kudus atau baptisan api turun atas hidup Anda, ketika kuasa Roh Kudus menaungi Anda, ketika Roh Kudus menghidupi hidupnya di dalam saudara, itu akan mengembangkan dalam diri kita suatu kemarahan yang sangat kudus untuk melawan kuasa dosa. Nah, tahukah kita bahwa kita sedang hidup di tengah-tengah dunia seperti ini? Nah, saya tinggal di Amerika. Baru beberapa tahun saya ada di bangsa ini, saya bisa lihat bagaimana manusia hidup sulit membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Mereka ngalamin kesulitan. Nah, Anda bisa bayangin itu. Di mana kita bisa mengerti itu? Nah, di ayat yang ke-7 dikatakan, kekudusan menolong kita untuk menemukan tempat kita yang sebenarnya. Waduh. Kembali ke kitab Kejadian toh. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Ada di mana? Dalam hadirat Allah. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Hadirat Allah itu adalah habitat kehidupan. Itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Ketika dosa masuk, dosa menarik mereka keluar. Dan mereka dikatakan mereka terpisah dari Taman Eden. Sebut saja begitu. Mereka diusir dari Taman Eden. Nah, menarik untuk kita belajar di ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di situ. Ada banyak orang melayani dalam ketelanjangan. Ada banyak orang melayani dalam keberdosaan. Tahukah saudara, hari ini saya mau mengingatkan setiap kita. Anda boleh berdiri di mimbar, tapi yang terlihat ketelanjangan bukan kemuliaan Tuhan. Tahukah saudara, Adam dan Hawa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka kehilangan kemuliaan. Tapi hari ini mari please belajar untuk mengendalikan dagingmu. Belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari apa? Mencintai dosa. Bencilah dosa.
Singkirkan dirimu dari segala api-api asing. Jangan bawa ibadah palsu dalam hidupmu. Jangan bawa kehidupan palsu dalam hidupmu. Dengan habitat kita, itu hadirat Allah, men. Hadirat Allah. Dengar, Alkitab sangat menjelaskan kepada kita, aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Itu sebabnya saudaraku, kalau kamu gak benar-benar dengan Tuhan, pelayananmu bisa jadi sampah. Kita perlu kekudusan Tuhan. Kita perlu hidup yang benar. Saudara, ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengar baik, pengajaran ini adalah pengajaran kepada mereka yang sudah mengalami pertobatan Tuhan, tapi masih hidup di dalam kebejatan moral. Dengar, saya mau kasih tahu, saya mau kasih ingat saudaraku yang diberkati Tuhan. Engkau menyembah Tuhan di gereja. Tapi begitu kamu pulang, kamu meleset dari apa yang kamu dengar dari gembalamu, dari pendetamu, pengajarmu, gurumu. Kamu meleset dari semua sasaran yang hendak dicapai oleh Tuhan daripadamu. Dan dengar baik, dosa diambil dari kata hamartia. Apa pengertian hamartia? Hamartia itu apa? Meleset dari sasaran, meleset dari target. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini. Kiranya kita semua waktu dilepaskan, kita masuk kepada target yang Tuhan mau kehendaki terjadi. Nah, menarik untuk kita melakukan itu. Nah, di ayat yang ke-8, dengarkanlah hai imam besar Yosua. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu akan merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sadap. Oke Bapak Ibu, saya akan lanjut dari episode saya ini. Saya akan lanjutkan itu di kamar saya. Atau saya coba cari tempat yang lebih bagus begitu. Untuk saya live lanjutkan dari apa yang menjadi pesan saya. Karena mereka harus bersihin-bersihin tempat ini. Dan saya harus pindah sebentar untuk kepentingan banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa beberapa menit kemudian. Tuhan berkati.